Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa melangkahkan kaki menuju salah satu tempat di antara tempat-tempat terbaik di muka bumi ini, yakni rumah Allah. Semoga seluruh amal ibadah kita pada malam hari ini, pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, seorang Rasul yang sangat kita dambakan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah sampai sekarang ini. Para jamaah sekalian, jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat dan mulia ini, ana secara pribadi ingin menyampaikan sebuah nasihat. Nasihat ini diambil dari pengalaman hidup orang-orang terdahulu, dari kisah para salafus saleh terdahulu yang bisa kita ambil pelajarannya agar kedepannya kita pun bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Kita semua di tempat ini mungkin mengenal seorang panglima besar, seorang yang disabdakan oleh Nabi akan mampu membebaskan Konstantinopel. Pasukannya pasukan terbaik, panglimanya panglima terbaik. Beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun yang akan Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini bukan tentang beliau, tapi tentang bapaknya. Bapak Muhammad Al-Fatih itu namanya Sultan Murad. Beliau juga seorang sultan sebelum Muhammad Al-Fatih itu sendiri. Beliau ini punya kebiasaan yang singkat dan sering melakukan belusukan malam-malam. Belusukan malam-malam cuman beberapa orang saja, dan itu posisinya menyamar. Jadi tidak diketahui oleh warganya. Nggak bawa kamera dan segala macam. Jadi cuma bawa pengawal pribadi atau satu orang penasehat saja. Karena beliau ingin melihat bagaimana kondisi masyarakatnya secara langsung. Dan beliau itu punya kebiasaan, kalau ada peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, dicatat dalam bukunya. Dicatat pribadi bukunya. Kisah-kisah penting yang beliau alami selama beliau menjabat sebagai sultan. Suatu malam, nggak tahu tiba-tiba beliau pengen sekali keluar pada malam itu. Diajaklah satu penasehatnya, ayo kita keluar malam ini. Keluarlah mereka berdua, mengelilingi kondisi masyarakatnya dalam keadaan menyamar, tidak diketahui oleh warganya. Sampai di suatu tempat, Sultan Murad ini melihat suatu jenazah di sebuah daerah, yang jenazah ini tidak diperdulikan oleh para masyarakatnya. Kaget Sultan Murad. Ini jenazah siapa? Bertanyalah beliau kepada salah satu warga, ini jenazah siapa? Namanya si fulan. Muslim? Muslim. Kenapa tidak diurus, kata beliau. Dipanggil seluruh masyarakat. Hai kaum muslimin, ini ada jenazah saudara kita, kenapa dibiarkan seperti ini? Ini kondisi masyarakatnya tidak tahu kalau yang ngomong ini sultan mereka sendiri. Mereka biasa saja menjawab, itu pendosa tuan, ngapain kita urus? Kata Sultan Murad, sebesar apapun dosanya itu urusan dia sama Tuhannya. Kita sebagai muslim wajib mengurus jenazahnya. Akhirnya dirayu sama Sultan Murad ini, ya sudah dibawalah jenazah ini ke rumah istrinya. Sampai di rumah, karena teringat dengan dosa-dosa si mayat ini, kabur lagi para jemaahnya. Nggak mau ngurusnya. Kaget lagi Sultan Murad ini. Ini kenapa jenazah ini? Sebegitunya orang benci sama jenazah ini.
Beliau tanya langsung kepada istri dari si jenazah itu. Wahai fulan, apa yang dilakukan oleh suamimu ini? Kenapa orang sedemikian bencinya sama suamimu ini? Kata istrinya itu, wahai tuan, demi Allah, suamiku orang baik. Tambah kaget lagi, bilang, gimana bisa dibilang orang baik? Pakai bersumpah lagi. Tuan, diceritakan sama istrinya itu. Suami saya ini seorang pedagang. Semua hasil dagangannya dibagi 3. Sepertiga buat nafkah anak istrinya, sepertiga buat modal dagangannya lagi, sepertiganya, separuhnya dia belikan khamar. Tapi tuan, khamar itu dibeli bukan untuk diminumnya. Dia bawa botol khamar itu ke rumah, dia buang semuanya ke dalam kloset. Kata suamiku, setidaknya hari ini aku sudah menyelamatkan saudara-saudaraku dari minum barang haram ini. Kemudian pada malam harinya, suamiku pergi ke tempat-tempat hiburan. Dia tanya kepada pemilik tempat hiburan itu, satu orang perempuan di sini dibayar berapa? Sekian. Kalau sudah dibayar sekian, artinya boleh saya pulang. Boleh. Ia pakai uangnya untuk membeli beberapa perempuan. Setelah perempuannya dibayar, pulang kalian semua. Jangan di sini lagi. Kata Sultan Murad, setidaknya malam ini aku sudah menyelamatkan saudari-saudariku dari berzina. Suatu hari Tuhan sempat kusampaikan pada suamiku, wahai suamiku, amalan ini harus diketahui orang. Orang cuma lihatnya kamu beli khamar, kamu sewa perempuan. Suaminya dengan tenang mengatakan, wahai istriku, sungguh amalku ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah akan turunkan sultan di negeri kita ini untuk menguburkan jenazahku, dan aku akan dikuburkan sebagai orang yang mulia. Menangis Sultan Murad mendengar cerita ini. Wahai istrinya fulan, tahukah kamu siapa aku? Akulah sultan kalian, Sultan Murad. Aku digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengurus jenazah suamimu. Akan aku laksanakan wasiatnya itu sampai beliau diselesai dikuburkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang demikian istimewa, bahkan baru di dunia. Belum lagi di akhirat, tentu balasan seperti apa yang akan Allah berikan. Karena amalan yang benar-benar dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Fakir mengajak kita semua, ketika kita beribadah sekecil apapun itu, kita lakukan ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa diusahakan kita mengamalkannya itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Sir, benar-benar rahasia, khusus kita dan Allah saja yang tahu. Kata Imam Al-Ghazali, betapa banyak amalan kecil yang mendapatkan balasan luar biasa karena niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi sia-sia karena niatnya. Maka dari itu semoga seluruh amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini kita kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan Allah terima amal ibadah kita dan diganjar dengan balasan yang sempurna di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan. Kalau ada yang benar datang atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah murni karena kesalahan ana pribadi. Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.